Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada video materi kuliah sejarah dunia Prodi Pendidikan IPS Unira Malang. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai periode Renaissance di Eropa pada abad ke-14 sampai ke-15. Pada video sebelumnya kita sudah membahas periode abad pertengahan, di mana periode abad pertengahan ini yang menyebabkan terjadinya peristiwa Renaissance di Eropa. Nah, apakah Renaissance itu? Berikut pengertian mengenai Renaissance. Renaissance adalah istilah yang dikenal dalam bahasa Prancis, yaitu Renaissance, yang secara harfiah ini berarti adalah kelahiran kembali. Jadi bangsa Eropa ini mengalami kelahiran kembali atau melakukan kelahiran kembali. Renaissance juga bisa diartikan sebagai periode bangsa Eropa yang ditandai dengan gerakan menghidupkan kembali peradaban Barat, yakni Romawi dan Yunani, yang hilang pada abad pertengahan. Jadi pada masa abad pertengahan, kebudayaan Romawi dan Yunani ini berusaha dihilangkan dan digantikan oleh dogma gereja. Selain itu, Renaissance juga dikenal sebagai gerakan humanis, atau karena kemunculan kaum humanis yang memandang kebudayaan Romawi dan Yunani merupakan puncak dari peradaban bangsa Eropa yang harus digali kembali nilai-nilai yang ada di dalamnya. Nah, pada peradaban humanis ini juga berusaha menentang ajaran kaum agama yang menyatakan bahwa manusia ini sudah diatur oleh kehendak Tuhan. Jadi pada masa Renaissance ini berusaha menekankan sisi humanis atau menekankan peran manusia dalam menjalankan kehidupannya. Nah, bagaimana latar belakang terjadinya peristiwa Renaissance? Peristiwa Renaissance ini dilatar belakangi oleh kehidupan bangsa Eropa pada waktu itu yang terikat dengan aturan agama. Peristiwa ini terjadi pada masa peradaban Eropa memasuki abad pertengahan, di mana segala aktivitas masyarakat, baik pendidikan, sosial, budaya, pemerintahan, ekonomi, diatur sesuai dengan doktrin dan kepentingan agama. Hal tersebut hal yang bertentangan dengan ajaran gereja akan mendapatkan hukuman. Banyak contoh para ilmuwan pada waktu itu yang mengungkapkan teori yang harus mendapatkan hukuman, bahkan hukuman mati, karena dianggap ajarannya tidak sesuai atau bertentangan dengan norma agama pada waktu itu. Kemudian contoh pemberian hukuman bisa dilihat pada ilmuwan Copernicus yang menyatakan bahwa teori tata surya yang dianggap bertolak belakang dengan ajaran gereja, sehingga pada waktu itu Copernicus harus dijatuhi hukuman mati. Nah, apa pendukung atau faktor pendukung terjadinya Renaissance ini? Jadi peristiwa Renaissance ini ada beberapa faktor yang mendukung sehingga Renaissance bisa terjadi. Yang pertama adalah munculnya banyak kelas menengah yang baru dari kelompok pedagang, sehingga merubah cara pandang orang untuk mencapai kesejahteraan dunia. Mengapa kelas menengah dari pedagang ini penting untuk mendukung Renaissance? Karena para pedagang ini memiliki wawasan yang cukup luas. Kenapa wawasan cukup luas? Karena pada waktu itu pedagang tidak hanya berdagang
di daerah Eropa saja, tapi mereka juga berdagang di daerah Timur Tengah yang melihat peradaban di Timur Tengah, di Asia yang lebih maju, sehingga pola pikir para pedagang ini lebih terbuka. Inilah yang memacu terjadinya Renaissance, atau yang mendukung terjadinya Renaissance, karena sifat atau sikap pola pikir yang terbuka dari kelas menengah ini, yang terutama diisi oleh kelompok pedagang. Kemudian adanya dukungan dari penguasa dan bangsawan yang bersifat progresif menginginkan revolusi budaya. Jadi ada beberapa bangsawan yang ketika mengambil kebijakan ini selalu ditentang oleh kaum agama, sehingga muncullah inisiatif dari penguasa maupun bangsawan yang bersifat progresif, menginginkan terjadinya perubahan dalam budaya di bangsa Eropa pada umumnya. Kemudian faktor pendukung lainnya adalah kesulitan hidup yang terjadi pada abad pertengahan, di mana masyarakat tidak bisa mengembangkan perekonomiannya, kehidupannya, karena selalu berada di bawah bayang-bayang hegemoni dari gereja, yang sehingga masyarakat berusaha membentuk yang namanya negara. Selain itu, faktor pendukung Renaissance juga karena kekalahan bangsa Eropa dalam mempertahankan Konstantinopel pada tahun 1453. Ini merupakan pukulan telak bagi bangsa Eropa bahwa mereka ternyata memiliki peradaban yang tertinggal dari bangsa-bangsa di kawasan Timur Tengah khususnya, karena mengalami kekalahan. Selain itu juga pendukung Renaissance ini mulai berkembang pesat karena adanya penemuan mesin cetak, sehingga mesin cetak ini dipergunakan untuk mencetak selebaran-selebaran ide, gagasan tentang Renaissance ke berbagai seluruh negara dengan cepat. Nah, bagaimana proses terjadinya Renaissance ini? Renaissance ini terjadi akibat doktrin gereja yang dianggap merugikan, maka muncullah pemikiran rasional yang berdasarkan ilmu pengetahuan dan kondisi sosial, di mana gerakan Renaissance ini muncul bersamaan dengan kelompok humanis yang ada di Eropa yang membawa pesan perubahan dalam hal pemikiran kebebasan, di mana paham atau pemikiran yang berusaha digagas adalah menginginkan terjadinya atau menginginkan fokus kajian atau pemikiran dalam kehidupan bangsa di Eropa itu berpusat pada manusia. Jadi subjeknya adalah manusia. Kemudian gerakan ini, Renaissance ini muncul di Florence, Italia, kemudian menyebar melalui Jerman, kemudian Prancis, dan negara-negara Eropa lain. Nah, mengapa Florence ini menjadi pelopor Renaissance? Karena Florence ini merupakan kota dagang besar yang sangat berpengaruh kuat di kawasan Eropa, jadi karena kawasan yang strategis, sehingga banyak para pedagang-pedagang yang masuk kemudian menyebarkan paham mengenai gerakan Renaissance ini, dan sehingga menyebar ke seluruh Italia, bahkan ke seluruh Eropa. Nah, di Florence sendiri yang menjadi langkah awal dari terjadi Renaissance ini adalah pengkajian kembali teks filsafat Yunani yang diperoleh dari Arab. Nah, teks Yunani dari Arab ini diperoleh dari
para pedagang-pedagang yang memiliki hubungan dengan pedagang di daerah Timur Tengah dan Konstantinopel. Ketika membaca teks filsafat Yunani Arab ini, mulailah timbul kesadaran dari bangsa-bangsa di Eropa. Nah, salah satunya digerakkan oleh kelompok humanis dan Renaissance yang percaya bahwa kemampuan intelektual manusia ini dapat membawa perubahan sosial, politik, dan ekonomi, terlepas dari campur tangan dan pandangan dari agama. Selain itu, gerakan ini memiliki cara pandang anthropocentris atau manusia sebagai pusat kehidupan, di mana dalam pandangannya manusialah yang dapat menentukan kehidupannya atau menjalankan kehidupannya, menentukan garis hidupnya, menjalani kehidupannya tanpa dikekang atau dibatasi oleh aturan-aturan lain. Kemudian kebenaran bukan diukur berdasarkan gereja, namun berdasarkan rasio atau empiris dari manusia itu sendiri. Jadi dalam pandangannya, gerakan ini melihat setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan manusia ini dari sudut pandang manusia, dari penglihatan secara empiris dan dapat dipikir secara rasional, bukan lagi menurut pandangan magis dari ajaran agama. Kemudian gerakan Renaissance di Florence ini juga mendapat dukungan dari Paus Leo ke-10 yang menginginkan gerakan pembaruan di wilayah Eropa. Nah, ciri utama Renaissance ini adalah berpikir humanis, di mana berpikir humanis ini adalah memiliki pandangan dari segi pemikiran manusia. Jadi melihat segala sesuatu dalam kehidupan ini dari sudut pemikiran manusia. Selain itu, yang kedua adalah bersifat empiris atau berdasarkan pengalaman dan pengamatan yang dilakukan manusia. Jadi dalam menjalani kehidupannya, pada masa itu harus bersifat empiris atau berdasarkan pengalaman atau pengamatan manusia yang dapat dilihat secara langsung oleh manusia. Kemudian bersifat rasional, yaitu berpikir berdasarkan rasionalitas dan keilmuan. Yang keempat adalah cirinya yaitu kebebasan, di mana kebebasan ini bebas dalam mengembangkan pemikirannya, tidak dibatasi oleh dogma dan aturan-aturan yang mengikat. Tokoh-tokoh yang mendukung dan mempelopori gerakan Renaissance diantaranya ada di berbagai bidang. Salah satunya adalah di bidang seni dan budaya, ada Abad Duhur, Desiderius Aramus, Donatello, Ghirlandaio, Hans Holbein, Hans Memling, Price, dan Leonardo da Vinci. Untuk Leonardo da Vinci ini adalah merupakan salah satu pelukis aliran realis yang terkenal pada masa itu, yang berusaha mengembangkan gagasan melukis secara kenyataan atau menyerupai manusia yang asli. Ini bertentangan dengan ajaran pada waktu itu. Kemudian di bidang penjelajahan samudra ada Christopher Columbus, Ferdinand Magellan, kemudian Vasco da Gama. Penjelajahan samudra ini terjadi karena adanya teori dari Galileo Galilei yang menyatakan bahwa bentuk permukaan bumi itu bulat, sehingga para pelaut pada waktu itu berusaha membuktikan dari teori Galileo Galilei ini. Selain itu juga penjelajahan ini didasari
karena keinginan mencari daerah baru. Setelah kejatuhan Konstantinopel, stok rempah di Eropa mengalami penimpisan, sehingga bangsa Eropa berinisiatif untuk menemukan daerah penghasil rempah tersebut berdasarkan teori bahwa bumi itu bundar. Selain itu, di bidang ilmu pengetahuan ada Johann Gutenberg, Nicolaus Copernicus, kemudian Andreas Vesalius, kemudian William Galileo Galilei, dan Johannes Kepler. Apa dampak dari peristiwa Renaissance ini? Dampaknya pertama adalah runtuhnya dominasi gereja di Eropa. Pada masa itu muncullah paham baru atau pemikiran baru, yaitu sekularisme, dengan memisahkan urusan negara dengan urusan agama. Selain itu, dampaknya adalah perubahan di bidang sumber daya manusia, yaitu pola pikir menjadi mulai rasional. Yang ketiga, dampaknya adalah mendorong pencarian daerah baru, sehingga terbentuklah penjelajahan dunia. Yang keempat adalah perubahan kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang ditekankan pada pembentukan manusia yang lebih humanis. Nah, dampak Renaissance ini bisa kita lihat dalam bidang sosial budaya, misalnya pertama adalah munculnya kebebasan dan otonomi dalam individu. Jadi masyarakat mulai bebas melakukan penelitian, melakukan kajian, menemukan hal-hal yang baru, dan bersubjek pada individu tersebut atau manusia tersebut. Kemudian yang kedua, mulai berkembang juga paham sekularisme di Eropa, yaitu menekankan gerakan mendorong penghapusan agama di ruang publik. Jadi simbol-simbol keagamaan berusaha dihilangkan dari ruang publik. Selain itu juga dampaknya adalah terjadinya perlawanan terhadap gereja yang dilakukan oleh raja. Jadi bukan hanya dari ilmuwan, tetapi juga dilakukan oleh raja, seperti Raja Philip keempat pada tahun 1296. Selain itu juga ada tokoh Renaissance, yaitu Leon Battista Alberti, yang menyerukan tentang kebebasan manusia dalam melakukan kehidupan atau aktivitas sehari-hari. Kemudian di bidang ekonomi dan politik, Renaissance ini juga melahirkan kolonialisme dan imperialisme. Jadi karena keinginan mencari daerah baru, kemudian mencari kesejahteraan baru atau kekayaan baru, ternyata Renaissance ini juga menimbulkan efek terjadinya kolonialisme dan imperialisme melalui dari pelayaran samudra. Jadi imperialisme dan kolonialisme ini terjadi karena adanya pelayaran samudra untuk mencari daerah baru dan membentuk koloni baru. Selain itu, di bidang ekonomi juga mulai terbentuk kongsi dagang dari kerajaan yang tumbuh besar dan menjalin perdagangan antar negara. Jadi mulailah bermunculan kongsi dagang seperti VOC, EEC dari Inggris. Nah, kongsi dagang ini mulai membentuk perdagangan antar negara. Kemudian di bidang ekonomi lainnya, dampaknya adalah raja ini memberikan pelindungan pada pedagang yang membentuk kongsi dagang dari seluruh aktivitas ekonominya, dan sebagai balasannya raja ini mendapatkan pemasukan pajak dari para pedagang. Dan yang terakhir adalah dampak ekonomi adalah tumbuhnya pemikiran kejayaan kerajaan yang berdasarkan pemilikan aset modal dan volume perdagangan. Jadi mulailah tumbuhlah pemikiran mengenai
kekayaan kerajaan ini harus berdasarkan aset yang dimiliki raja dan volume dagang yang besar. Jika ingin mempunyai kerajaan yang besar, maka harus memiliki aset modal dan volume dagang yang besar. Hal inilah yang memicu terjadinya atau lahirnya pemikiran paham merkantilisme, yaitu di mana suatu paham untuk membentuk kejayaan kerajaan harus memiliki aset atau volume perdagangan yang besar. Demikian video materi kuliah hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.